Absorpsi di sistemik, dari saluran cerna pindah ke sistemik itu proses difusi. Sampai sistemik, mereka akan berdistribusi keliling tubuh, misalnya masuk ke organ, itu juga proses difusi. Sampai akhirnya akan terbuat metabolisme di hati. Masuk ke hati juga proses difusi. Pada saat selesai metabolisme di hati, kalau misalnya hasil metabolismenya larut air, dia akan masuk ke ginjal. Tapi kalau tidak, dia akan biasanya ke feses, kan eliminasinya ya. Ya. Nah, itu juga proses difusi. Ya. Jadi proses difusi ini untuk sangat-sangat berguna di farmasi. Karena tadi perpindahan kita bahasnya perpindahan obat dari absorpsi sampai eliminasi. Ya, itu semua melewati proses difusi. Dia pindah dikit itu difusi. Dia pindah dikit itu difusi. Ya. Nah, difusi ini berasaskan dari hukum pertama Fick, di mana J adalah flux, ya. Flux itu kecepatan perpindahannya. Dalam artian domba ini seberapa cepat sih dari kandang keluar? Itu flux. Ya. D itu adalah koefisien difusi, kemudian ada konsentrasi dC per dt, dx. X ini adalah ketebalan membran. Kalau misalnya saya contohkan di sini, konsentrasinya tinggi, ya kan? Dan konsentrasi itu di sini, ya, flux berbanding lurus dengan perubahan konsentrasi. Jadi kalau konsentrasinya besar, fluxnya akan nilai J-nya besar, kan? Ya, karena dia faktor pengali. Ya. Dan kalau tebal membrannya besar, dia faktor pembagi, maka kecepatannya pun akan pelan, fluxnya akan rendah. Ya, dalam artian di sini, kalau konsentrasi dombanya banyak di sini terlalu padat, domba itu akan senang ke tempat yang lebih luas, kan, akan cepat dia. Ya, atau dalam artian pagar ini tebal, membrannya tebal, dia harus melewati pagar itu dulu dan akhirnya memperlambat dia untuk pindah ke lapangan. Ada jarak membrannya atau jarak atau ketebalan si pagarnya itu, ya, karena itu faktor pembaginya, ya. Nah, jadi proses difusi ini akan berhenti jika tidak terdapat lagi konsentrasi, dalam artian tadi yang kesetimbangan, tidak ada lagi perbedaan gradien konsentrasi. Jadi konsentrasi si A atau domba di jumlah di kandang dan si di luar di lapangannya itu sama, ya. Ini akan ada karena perubahan konsentrasi DC kan akan nol, kan, ya. Jadi tidak akan ada lagi perpindahan, ya. Nah, kemudian ada yang namanya kondisi atau keadaan tunak atau sync condition, ya. Nah, ini ceritanya tadi donor kompartemen, ceritanya kandang dombanya, dan reseptor kompartemen ini lapangannya, dan ini tebal membrannya, ya. Nah, kondisi tunak itu adalah kondisi di mana kecepatan difusi berjalan konstan. Ini lihat konstan hasilnya keluarnya, ya. Jadi itu dikatakan sync condition, ya, atau kondisi keadaan tunak, ya. Nah, difusi melalui membran, karena dia melalui membran ini dipengaruhi oleh yang namanya permeabilitas. Permeabilitas itu apa sih? Permeabilitas itu adalah kemampuan suatu molekul untuk melewati membran, ya. Nah, koefisien permeabilitas ini rumusnya adalah koefisien difusi D dikali koefisien partisi dan H, atau ketebalan membran, dan ini juga dipengaruhi oleh ketebalan si membran. Jadi kalau tebal membrannya besar, permeabilitasnya akan kecil. Koefisien partisinya besar, permeabilitasnya akan besar, ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih koefisien partisi? Ya, karena dia mempengaruhi nilai permeabilitas. Koefisien partisi itu kalau kita di farmasi menggambarkan ini koefisien partisi C1 per CD atau C2 per CL. Kalau kita ini biasanya membandingkan kelarutan obat di
polar dalam artian hidrofilik, apakah obat itu hidrofilik apa lipofilik. Ya, jadi membandingkan obat yang larut di polar dan non polar. Ya, kenapa di farmasi seperti itu? Karena membran-membran yang akan dilalui obat di dalam tubuh ataupun di kulit, ya yang obat semisolid atau sediaan topikal yang akan diberikan di kulit, yang akan dilewati obat itu semua membran di dalam tubuh itu rata-rata adalah lipid bilayer. Dalam artian ada lapisan lipid, ada lapisan hidrofilik, kemudian kadang ketemu hidrofilik lagi atau kebalik hidrofilik dulu, baru lipofilik lagi, baru hidrofilik. Jadi dikatakan lipid bilayer, ya, karena ada dua lapisan hidrofilik yang akan dilewatin dan ada lapisan lipofilik yang akan dilewatin. Ya, jadi kita menilai koefisien partisi kelarutannya di membran tersebut. Ya, bagaimana kelarutannya di lipofilik atau di hidrofilik seperti apa. Ya, katakanlah paracetamol, contoh aja ya, saya nggak tahu aslinya. Kita larutkan di air dengan larutkan di nonpolar, katakanlah Nexan. Larutannya 250, 500 paracetamol nih, 250 larut di air, 250 larut di eh, Nexan atau nonpolar di minyak gitu ya. Nah, berapa koefisien partisinya? Satu kan? Ya, 250 dibagi 250, jumlah yang terlarut di air dengan yang terlarut di minyak. Ya. Nah, kalau ininya satu, berarti koefisien partisi itu akan nilai paling besarnya adalah satu. Tapi kalau ini misalnya yang satu eh, katakanlah 400, yang satunya 100, ya, itu kan akan bukan satu lagi nilainya. Nah, di saat koefisien partisinya besar, maka permeabilitasnya juga akan besar. Ya, katakanlah 1 banding 4 tadi kan, berarti ya cuma 0,25 pengalihnya. Jadi, kelaratan ini sangat mempengaruhi dalam koefisien partisi, ya, kelarutan dalam membran ya, dan akhirnya mempengaruhi permeabilitas. Ya, kemampuan obat itu bisa berdifusi, dipengaruhi oleh permeabilitas. Nah, jenis membran di dalam tubuh itu juga seperti ini, ada yang homogen, ada yang berpori, dan ada yang terakhir ini berliku. Ya, nah ini kelarutan obat dalam membran, dalam artian tadi koefisien partisi sangat mempengaruhi untuk proses difusi. Karena dia tidak ada porinya. Tapi kalau untuk yang berpori, ini mau saya kelihatan kan, ini kan tidak ada porinya nih di bagian sini. Ini yang berpengaruh adalah koefisien partisi. Tapi kalau di saat obat itu melalui pori, ya karena kan dia melewati. Dalam artian pori ini yang dibuka tadi sama si pengembala pintunya, ya. Nah, obat bisa melewati ini apabila ukuran partikelnya lebih kecil daripada diameter porinya. Ya, jadi kalau ukurannya lebih kecil dari porinya, dia bisa melewati pori tersebut. Tapi kalau dia tidak bisa lebih besar dari porinya, dia akan lewat yang bagian homogen. Dan ini di koefisien partisi permeabilitas yang mempengaruhinya. Begitu juga untuk yang berliku, ini ada yang berongga, ya obat bisa melalui sini atau kalau yang ngelewatin membran polimernya ini yang di sini, ini dia berarti permeabilitas yang memegang peranan penting, ya. Nah, ini tadi yang saya bilang pada kenyataannya proses difusi yang terjadi melalui membran ini berlapis, ya. Tadi ada lapisan lipofilik dan lapisan hidrofilik. Ini contohnya di kulit. Lapisan terluarnya adalah lipid, ya. Lapisan yang terluarnya adalah lipid kulit kita ini, ya. Kemudian di dalamnya akan ketemu lapisan hidrofilik. Nanti di dermis, ya ini kan masih epidermis, di luar di bagian dalam akan ketemu lagi lipid dan hidrofilik lagi. Makanya rata-rata adalah lipid bilayer, ya.
Nah, inilah proses difusi yang ceritanya dilalui obat. Dia akan melewati membran lipidnya dulu, baru melewati membran hidrofiliknya. Ya. Nah, higuchi, ya, ini difusi obat yang diberikan secara topikal melalui kulit. Ya, ini tadi yang menggambarkan kulit itu terdiri dari dua lapisan. Ya, ada lapisan hidrofilik dan lipofilik. Itu baru di epidermisnya aja, belum di bagian dermis akan ada lagi. Ya. Nah, obat memiliki koefisien partisi tadi yang mempengaruhi permeabilitas dan difusi yang berbeda-beda itu bergantung dari sifat si obatnya. Makanya dari kelarutan si obatnya seperti apa di polar dan di non-polar, atau di air dan di minyaknya seperti apa. Ya. Nah, ini akan bergantung pada sifat obat itu sendiri dan sifat membran yang akan dilewati. Makanya membrannya juga seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian ada kontrol proses difusi, ya. Ini bagaimana kita mengontrol proses difusi. Jadi ini yang eh, ceritanya kandangnya, ya, domba. Terus ini ada static diffusion layer atau lapisan difusi. Baru ketemu membran, baru kemudian ada ketemu lapisan difusi lagi. Kemudian baru ketemu lapangannya. Apa sih ini kok tiba-tiba nongol ada lapisan difusi? Bukan cuma membran, sedangkan dari awal yang digambarin cuma membran kan? Nah, lapisan difusi ini terbentuk karena adanya kejenuhan dari si bahan yang akan menembus membran. Contoh pakai domba, nggak usah domba deh. Ya sama mirip-mirip, cuman saya contohkan dengan kalian. Kalau kita kuliah di kelas, akses pintu masuk kelas kalian cuma satu kan biasanya. Apa yang terjadi pada saat memulai kuliah? Mau pada saat kita selesai kuliah, bubar. Semua akan berbondong-bondong ke pintu itu kan. Nah, kalian pada saat mengantri itu, itulah yang dinamakan lapisan difusi terbentuk. Adanya antrian dari kalian untuk melewati si pintu yang sebagai membran itu. Kalian akan menunggu antrian untuk keluar, ya. Nah, pada saat kalian sudah di membran atau sudah di pintu, ternyata terbentuk lagi lapisan difusi. Kita contohkan aja di KF. Di KF itu ada palang depannya, atau kalau misalnya di lantai 2 di KF 4 ada ketemu baru ke tangga kan. Nah, untuk proses ke tangga pun masih ngantri kan. Padahal sudah melewati pintu membran. Sampai akhirnya kalian di parkiran. Gitu ya. Parkiran itulah ceritanya si reseptornya. Ya. Nah, bagaimana kita mengontrol proses difusi tadi ya dengan antrian kan? Ya, gitu ya. Nah, jadi jika permeabilitasnya membran atau koefisien partisi tadi yang mengaruhi permeabilitas itu lebih kecil dari permeabilitas lapisan difusi. Dalam artian membrannya lebih susah ditembus daripada antrian kalian, ya. Ini kecepatan difusi akan dikontrol oleh membran, bukan oleh kalian. Karena kalau kalian biasanya ada yang buru-buru ngasih jalan kan, tapi ternyata membrannya tidak ngasih jalan. Karena permeabilitas membrannya kecil, jadi butuh waktu. Karena dengan proses koefisien partisi tadi dengan kelarutannya seperti apa di membran. Ya. Nah, kecepatan difusi dikontrol oleh membran jika koefisien partisinya sangat kecil. Makanya tadi permeabilitasnya kecil. Makanya koefisien partisinya juga sangat kecil. Ya, karena koefisien partisi pengalihnya. Ya. Jadi makanya permeabilitasnya kecil. Ya. Nah, kemudian eh, ini jika ketebalan lapisan difusi air lebih kecil daripada ketebalan membran, kecepatan difusi dikontrol oleh lapisan difusi. Ya. Kecepatan difusi dikontrol oleh lapisan difusi air jika koefisien partisi menjadi sangat besar. Ya. Dalam artian koefisien partisi si membrannya besar, sangat mudah melewati membrannya, jadi dipengaruhi oleh lapisan si difusinya atau antrian kalian. Kalau misalnya ceritanya juga kalian permeabilitasnya dalam artian kalau ada yang buru-buru nggak kasih kalian kasih jalan. Jadi dipengaruhi oleh antrian kalian untuk keluar. Gitu. Ya, bisa dipahami? Nah,
Kemudian ini ada pengujian difusi berdasarkan Cut et al. Bahan uji terlarut diletakkan dalam kompartemen donor. Nah, ini ada stirrer. Stirrer ini untuk mengganggu si static diffusion layer atau lapisan difusi. Jadi ceritanya kalau stirrer dijalankan tidak akan terbentuk lapisan difusi. Jadi tidak akan dipengaruhi oleh antrian. Jadi benar-benar yang mempengaruhi adalah cuma si membrannya. Jadi ini salah satu cara untuk mengetahui nilai flux dalam artian melewati membrannya atau untuk bisa mengetahui permeabilitas membrannya diuji seperti ini. Ya. Nah, ini membran yang digunakan biasanya bisa sintesis, bisa buatan ya, atau ini juga kalau penelitian ada juga bisa menggunakan, kalau kalian bisa menggunakan kulit sintesis dibikin yang mengandung ada mengandung kolesterol segala macam lemak itu ada, nanti kalian bisa lihat bagaimana cara membuat kalau mau lihat proses difusi biasanya untuk sedang topikal ya untuk penelitian atau apa namanya bisa juga pakai kulit hewan misalnya ular biasanya untuk proses difusi itu yang sebagai ceritanya menyerupai kulit manusia ada kulit ular kadang bisa ke kulit tikus atau mencit seperti itu ya untuk melihat proses difusi ini ya. Nah, pakai bisa membran biologis maupun sintesis. Nah, pengadukan tadi ini yang saya bilang dilakukan untuk memperkecil tebalan lapisan difusi, jadi ketahui permeabilitas membrannya seperti apa. Tadi si ceritanya membrannya si kulit misalnya. Kalau kita untuk mempelajari sediaan topikal. Nah, kemudian ini juga ada pengujian difusi berdasarkan Worcester et al. Ini membrannya ditaruh di sini ya. Ini pengujian difusi bisa diatur suhunya kemudian ya dan konstan. Kemudian ini bisa juga bisa jadi karena proses difusi itu ini dicontohkan misalnya bahan penyalut tablet. Jadi kalau tablet itu disalut, di dalamnya ada tablet inti yang ada obatnya kemudian disalut di luarnya. Ya. Nah, untuk mempelajari proses keluar obat dari melewati si penyalutnya, ini bisa menggunakan booster et al. Dan itu juga proses difusi. Jadi keluarnya obat dari sesediaan itu juga proses difusi. Bukan cuman tadi obat absorpsi sampai eliminasi. Ya, nah nanti terakhir akan saya contohkan proses difusi itu apa saja dan kita sangat banyak farmasi bersinggungan dengan proses difusi itu. Jadi kita harus sangat memahami proses atau difusi itu apa. Nah ini difusi biologis dalam contoh saluran cerna ya ini lihat berapa layer yang akan dilewatin ya ada mucus layer, ada water layer, ini ada epithel layer yang biasanya eh, di sini lapisan-lapisan ini ada yang lipofilik, ada yang hidrofilik, ya. Nah, ini ceritanya dari saluran cerna, ya, sampai ke sistemik yang tadi saya ceritakan. Nah, ini semua proses difusi, pindahnya dari saluran cerna ke sistemik, ya. Nah, ini tadi yang saya bilang terdapat dua jenis absorpsi obat difusi pasif itu dari tinggi ke rendah. Tapi kalau aktif itu bisa dari rendah ke tinggi yang biasanya dibantu oleh carrier mediated atau dibantu oleh transporter ya tadi kalau saya contohkan dari Tenggarong ke Samarinda itu biasanya dibantu bis itu ceritanya transporter. Nah kalau dalam tubuh bisa misalnya di hati salah satu contoh transporter itu sitokrom CYP P40 seperti itu ya. Nah yang CYP itulah ya banyak kan. Nah itu beberapa ada yang bisa bekerja sebagai transporter. Nah kenapa tadi saya bilang lipid bilayer? Ya, nah eh, saluran cerna ataupun kulit ya ini terdiri dari fosfolipid. Fosfolipid itu seperti surfaktan, cuman bedanya kalau surfaktan itu ada bagian kepala dan ekor, ekornya satu. Kalau fosfolipid ini ekornya dua digambarkannya biasanya. Ya, dan sama. Saya tanya kalau kalian pada saat belajar surfaktan, yang polar itu bagian kepala atau bagian ekor? Ayo, yang mana? Bagian kepala, Pak. Bagian kepala. Ya, jadi ini akan ketemu non polar, ketemu non polar lagi, baru ketemu polar. Makanya sangat kita pelajari itu koefisien partisi juga. Ya, karena yang akan dilewati obat di dalam tubuh adalah fosfolipid yang strukturnya seperti ini, ada bagian kepala dan ada bagian ekornya. Ya, di mana kepala tadi kata temannya adalah polar dan ekornya non polar. Ya, ketemu lagi fosfolipid yang terbalik ini, ketemu
non-polar lagi baru ketemu polar. Inilah yang akan dilewati oleh obat dalam proses difusi di dalam tubuh. Ya. Nah, proses difusi ini juga dipengaruhi oleh pH. Ya, oleh pH. Ya. Nah, kebanyakan makanya obat itu kalau kalian perhatikan nanti sifat-sifat obat itu dalam bentuk asam dan basa lemak. Tujuannya apa? Agar banyak yang dalam bentuk tidak terionisasi. Karena obat yang akan terabsorpsi lebih banyak adalah yang dalam bentuk tidak terionisasi. Kenapa bisa asam lemak dan basa lemak terbentuk tidak terionisasinya yang lebih banyak? Sekarang saya tanya lagi ke kalian, ini rumus dasar pH ya. Kalian sering lihat ini kan, udah belajar di kimia dasar juga ya. Ini bisa dipakai untuk menentukan jumlah terionisasi sama tidak terionisasi. Nah, sekarang saya tanya kalian, asam tambah basa hasilnya apa? Garam, Garam plus air, air. Katakanlah contohnya garam dan NaCl. NaCl bentuk terionisasi atau tidak terionisasi? terionisasi. Terionisasi. Ya. Sedangkan di saluran cerna kita ada berbagai pH. Yang dimana saya bilang itu adalah filtrasi tubuh kita. Dalam artian itulah yang menseleksi apa yang masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran cerna. Di lambung pH-nya asam atau basa? Asam. Berdasarkan rumus ini asam ketemu asam. Katakanlah obatnya asam terus ketemu lambung yang pH-nya asam. Bentuk tidak terionisasinya banyak atau sedikit? Banyak karena tidak larut, tidak terbentuk garam. Ya kan? Dan itulah yang akan terabsorpsi. Begitu juga basa lemak. Dia akan banyak terabsorpsi di bagian yang pH saluran cernanya agak basah, sedikit basah. Ya. Nah, bagaimana mengetahui jumlah terionisasi tidak terionisasi? Ya, pakai rumus ini. Ya, sudah kalian pelajarin di kimia dasar kan? Ya, sudah sering lihat rumus ini kan? Rumus pH kan? Ya. Nah, inilah ya mukosa saluran cerna atau permukaan saluran cerna kita tempat proses absorpsi obat. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Kemudian ini kalau dikecilkan di satu ini, jadi seperti ini. Dan sebetulnya tempat proses difusinya itu ada di mikrofilinya saja. Jadi ini ada filus, ya. Yang mikrofilinya inilah tempat proses absorpsinya, ya. Disinilah obat akan menembus. Ya. Nah, di mana yang akan banyak terabsorpsi yang tadi dipengaruhi oleh pH dalam bentuk tidak terionisasi. Nah, ini contoh ya. pH 1 sampai 3 itu kurang lebih ada di lambung, di usus itu mulai masuk 5 sampai 7, usus besar 7 sampai 8. Jadi obat-obat yang bersifat asam lemak akan banyak terabsorpsi di lambung, ya. Nah, untuk dalam obat-obat eh, di usus juga masih bisa dan untuk obat-obat yang dalam bentuk basa itu akan banyak terabsorpsi di eh, usus, di pangkal usus kecil dan hampir masuk ke kolon juga, ya. Usus besar itu juga basa, ya. Nah, makanya ini absorption base, ya. Ini absorption acid, ya, karena tadi dipengaruhi oleh pH saluran cerna dan pH si obatnya, dan dalam bentuk tidak terionisasi itulah yang akan terabsorpsi. Nah, sekarang kemana Pak yang bentuk terionisasinya? Bentuk terionisasi akan melewati jalur paraseluler, di mana tadi kalau saya menggambarkan membran yang berpori. Jadi akan dipengaruhi oleh ukuran partikelnya. Jadi dia baru bisa melewati si membrannya. Nah, ini ceritanya gambaran mikrofili tadi. Nah, ini masuk pasif targeting, ya. Pasif targeting. Difusi pasif, ya. Ini yang carrier mediated yang dibantu oleh transporter. Ini ceritanya ada transporternya di dalamnya, ya, di dalam sel mikrofilinya. Nah, ini ada efflux yang tertolak,
ya, atau ditolak tidak bisa terabsorpsi, atau ada juga yang sistemnya seperti endositosis, ya, yang seperti dimakan itu pernah dengar endositosis kan? Ya. Nah, jadi obat-obat yang bersifat hidrofilik atau dia akan terionisasi akan melewati jalur paraseluler. Kuncinya karena dia melewati jalur paraseluler atau ruang antar sel atau pori di antar sel, kuncinya adalah di ukuran partikelnya. Sedangkan yang tidak terionisasi dia bisa menembus jadi tidak terlalu dipengaruhi oleh ukuran partikelnya. Karena dia mempunyai biasanya juga akan mempunyai koefisien partisi yang mengaruhi adalah koefisien partisi dan permeabilitas si membran dan si obatnya juga. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini eh, untuk obat saluran cerna tadi sama ini digambarkan eh, tadi yang realnya di mikrofilinya ya ini digambarkan aja ceritanya seperti ini obat yang diabsorpsi tidak hanya dalam bentuk tidak ada ionisasi tapi ada sebagian kecil yang terionisasi dan terabsorpsi melewati pori si A ini ceritanya porinya ya atau ruang antar sel. Nah, kontrol proses absorpsi dipengaruhi oleh sifat obat dan ini tadi yang mempengaruhi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses difusi, konsentrasi, pH-nya juga mempengaruhi tidak terionisasi, permeabilitas dan di dalam permeabilitas ada koefisien partisi, ya, gitu. Dan permeabilitas obat dalam membran tadi ya. Nah, lapisan difusi stagnannya dalam artian ini yang tadi antriannya, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk perkutan, absorpsi perkutan atau dalam artian topikal tadi yang kita bahas. Jadi, obat yang diabsorpsi jika obat terlarut dalam basis sediaan topikal. Terjadi proses difusi menuju permukaan kulit, jadi dia ceritanya keluar dari basis ke permukaan kulit, si obatnya difusi dari sediaannya ke permukaan kulit. Baru dari permukaan kulit dia menembus kulit melewati epidermis, biasanya paling luar itu ada stratum corneum. Kalau kalian ingat struktur kulit, ya, atau kalian buka nanti struktur kulit seperti apa, paling luar adalah stratum corneum. Ya. Faktor yang mempengaruhi karena ini proses difusi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi difusi. Konsentrasi lagi, permeabilitas lagi, ada koefisien partisi lagi. Ya. Nah ini untuk ceritanya struktur kulit seperti ini, yang terluar adalah stratum corneum. Ya, di kulit kita ada rambut. Ya, nah ini bagian terluarnya, ya lipofilik hidrofiliknya ada di sini, ya di dalam sini juga ada. Ya, ini tadi yang menembus adalah transseluler. Nah, tapi kalau untuk perkutan ini yang ruang antar sel itu namanya intraseluler. Ini adalah jalur untuk yang terionisasi, tidak terionisasi, dan ini adalah jalur untuk yang tidak terionisasi. Porinya mana? Sekarang kalau di sini, ya. Nah, di bagian luar itu untuk di luar kulit, ya, salah satu porinya yaitu dia bisa melalui pori kelenjar keringat ataupun celah-celah dari rambut yang ada di kulit kita, ya. Dan kalau kalian perhatiin, ya, kalau obat bisa menembus sampai bagian dermis, di sini banyak pembuluh darah. Dan kalau kita bisa memformulasikan sampai ke bagian dermis itu biasanya jadinya namanya sediaan transdermal. Dan kalau sampai ke pembuluh darah dia bisa masuk pembuluh darah, berarti dia bisa sistemik kerjanya. Kuncinya dari mana bisa seperti itu? Ya kita harus mempelajari permeabilitas kulit seperti apa dan memformulasikannya harus seperti apa sehingga dia bisa berdifusi sampai yang adanya pembuluh darah. Nah, kuncinya berarti kita harus memahami difusi untuk bisa membuat sediaan transdermal. Ya. Nah, ini sama tadi ceritanya dari sediaannya akan lepas ke permukaan kulit ya. Kemudian masuk ke epidermis, stratum corneum masuk ke epidermis dan di dermis sudah mulai ada pembuluh darah ya. Nah, dan ini kalau sudah masuk pembuluh darah bisa masuk ke sistemik obatnya ya. Nah, ini juga sama kurang lebih ini dari patch contohnya ini akan masuk sampai nah ini pembuluh darahnya ceritanya yang merah ini ya. Dan ini sudah masuk di bagian dermis. Bagian atas adalah epidermis, di paling luarnya adalah stratum corneum ya. Jadi, proses difusi itu ada di absorpsi sama eliminasi obat. Tadi yang saya jelaskan di awal, dari awal obat itu masuk dari proses absorpsi
ya, di saluran cerna sampai tereliminasi apakah itu di feses, mohon maaf, ataupun di urin. Itu proses difusi, ya. Kemudian lepasnya obat dari sediaannya, ini contohnya seperti tablet misalnya, ya, obatnya ada di dalam, di luarnya adalah eksipien atau ada polimer, atau misalnya katakanlah ini di coating, di luarnya ada polimer. Obat keluar dari sediaan itu juga proses difusi. Kemudian ada cuci darah, ultrafiltrasi, dan dialisis, ini juga proses difusi. Proses mixing, kalian melakukan ini misalnya contohnya ada air di dalam sini melarutkan air terpenetrasi ke padatan atau sebaliknya padatan akan terlarut ke air, pindah. Itu juga proses difusi, ya. Atau juga yang kalian belajarin dengan papiri, tonisitas, isotonis, ada hipotonis, ada hipertonis, di mana kalau masuk ke dalam selnya, apakah selnya akan mengembung, membesar, membengkak, atau selnya akan mengkerut. Ayo ya, masih ingat yang mana hipertonis, hipotonis? Mudah-mudahan masih ingat, soalnya belum ujian. Harus kalian ingat, kalian akan UAS, ya. Dan proses masuknya itu tadi itu juga difusi, ya. Jadi hampir semuanya di farmasi ini difusi. Jadi kalian harus sangat memahami. Sampai sini ada yang bertanyakan untuk proses difusi? Kita akan lanjutkan ke disolusi dan pelepasan obat. Di mana tadi saya jelaskan ini ceritanya pelepasan obat dari sediaannya, proses difusi. Jadi di dalam disolusi ada difusi. Di dalam difusi tidak ada disolusi. Karena mirip-mirip saya ngingetin di awal. Karena kalian kalau di sidang akhir suka tertukar antara difusi dengan disolusi. Ada yang mau tanyakan sampai sini untuk difusi? Bapak izin bertanya. Silakan. Bisa jelasin dulu nggak Pak yang tadi obat masuk ke pori-pori dia bisa lewat kalau misalnya si pori-porinya ukuran si obat lebih kecil daripada pori-pori tapi kalau misalnya dia nggak bisa lewat pori-pori dia lewat ke yang partisi-partisi itu saya kurang ngerti. Pembersihan partisi itu yang mempengaruhi Iya, permeabilitas. yang tadi ada struktur warna ungu gitu. Hah? Ini, Bukan, eh, ini, lagi mundur-mundur lagi Pak. ini. Tadi ada di bagian awal-awal Pak. Oh ya, ini. Iya, Ya, kan difusi dipengaruhi oleh permeabilitas. Permeabilitas dipengaruhi oleh koefisien partisi. Koefisien partisi ini adalah untuk mempelajari kelarutan obatnya di dalam si membran itu. Nah, membran di dalam tubuh itu ada yang dalam bentuk lipofilik dan hidrofilik tadi kan seperti tadi yang fosfolipid tadi ya, yang bentuknya rata-rata adalah lipid bilayer, ya. Jadi kita harus mengetahui betul bagaimana kelarutan obat di air ataupun di minyak atau di lemak ya. Seperti itu di minyak ya, lipofilik kan, ya. Nah, karena itu adalah nilai koefisien partisi dan nilai koefisien partisi mempengaruhi permeabilitas. Ya, kalau permeabilitas baik, dalam artian koefisien partisi baik, kelarutan obat di dalam membran itu juga baik. Akhirnya dia akan mudah untuk menembus si membran. Tapi dalam catatan di belakang tadi ada ternyata pengaruh pH dalam bentuk tidak terionisasi. Ya. Nah, kalau bentuk terionisasi, dia akan melewati pori-pori ini, ya. Dalam artian tadi kalau di kulit melalui pori kelenjar, pori keringat, atau ada ruang-ruang atau pori-pori di antara rambut yang ada di kulit kita,
ya. Nah, itu untuk obat yang terionisasi. Jalurnya di situ, ya. Nah, pori-pori itu ada ukurannya, ya. Katakanlah segini kan pori-porinya gitu ya. Ya, berarti harus lebih kecil dari ini untuk bisa melewati itu obatnya, ukuran partikel obatnya, ya. Kalau lebih gede dari ini kan dia tidak akan bisa lewat, ya. Ya, kalau tidak lewat ya akan terus jalan aja, tidak akan terabsorpsi dan dia intinya akan tereliminasi kan di dalam tubuh, gitu ya. Akan di saluran cerna aja, ya. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Nah, ini tadi jalurnya kan yang terionisasi tidak terionisasi, ya. Melewati pori itu dan tadi dipengaruhi oleh ukuran partikelnya, ya. Ada lagi? Nggak ada, kita lanjutkan ke disolusi ya. Nah, disolusi dan pelepasan obat. Jadi disolusi ini adalah kita mempelajari pelepasan obat, ya. Nah, ini ada mekanisme pelepasan obat, difusi melalui pori, ya, atau melewati membran, atau ada osmosis osmotic pump. Jadi ceritanya ada tekanan osmosis menjadi mengembang atau mengkerut, akhirnya menekan si obat itu keluar. Belajar fonetisitas kan sama Pak Firly kan? Atau dia tererosi dalam artian terkikis sedikit demi sedikit obat itu, sediaannya si tabletnya dan akhirnya obatnya keluar sedikit demi sedikit tererosi. Ya, itulah mekanisme pelepasan obat yang terjadi. Nah, pelepasan obat itu ada yang namanya delay release, extended release, control release, immediate release. Ya, delay release itu pelepasan tertunda, extended release itu pelepasan obat atau konsentrasi terapeutiknya obat dipertahankan lebih lama, ya. Control release itu pelepasan yang dimodifikasi, immediate release itu pelepasan langsung. Bisa dipahami? Kalau nggak bisa, saya coba di sini aja deh. Mudah-mudahan datang. Oke, kita biasanya selalu menggambarkan konsentrasi terhadap waktu di stabilitas. Ini tapi ceritanya konsentrasi obat dalam plasma atau dalam tubuh ya. Nah, saya tulis CP ya, terhadap waktu. Pelepasan tertunda. Pada saat dia masuk ke dalam tubuh atau dalam saluran cerna, ternyata obat itu eh, baru lepas atau dalam artian memang dimodifikasi atau disalut dan penyalutnya cuma larut di pH 5 sampai 7 di mana itu masuk di usus, ya. Berarti obatnya baru akan terabsorpsi di usus atau akan lepas dari usus. Bagaimana profilnya obat dalam plasma? Itu di lambung biasanya waktu transit obat itu 2 sampai 3 jam, ya. Baru habis itu lanjut di usus kecil, ya. Nah, yang terjadi adalah jadi 2 sampai 3 jam obat itu tidak akan lepas dan baru akhirnya terabsorpsi seperti ini. Itu yang namanya delay release. Atau bisa juga dibilang kontrol release ini karena cukup luas, tapi nanti saya gambarkan yang lain nih kontrol release. Ya, ini delay release dulu, ya, seperti ini. Inilah yang terjadi untuk profil kadar obat di dalam darahnya. Jadi ini setelah melewati lambung dia tidak ada yang lepas, ya. Baru setelah dia lewat lambung atau di usus dia baru akan lepas. Kurang lebih seperti itu grafiknya. Ini paling gampang menggambarkannya pakai grafik ya. Saya jadi pakai grafik biar kalian gampang pahaminya. Extended release. Pelepasan obat ya konsentrasi terapeutiknya dalam artian kalian masih ingat MEC, MTC, minimum efektif konsentrasi, maksimum toksik konsentrasi, ya.
Obat itu katakanlah, bentar, saya ulang. Ini MEC, MTC-nya begini, ya. Masih ingat kan? Grafiknya seperti ini, ya. Nah, untuk extended release itu dia katakanlah langsung lepas di lambung dan ditahan lama, baru dia tereliminasi. Itulah yang extended release, yang ungu hampir pink ya. Ya, jadi dipertahankan di konsentrasi terapeutiknya. Di atas MEC-nya dipertahankan lebih lama. Nah, kalau kalian mau lihat ini, obat seperti ini bisa dicontohkan misalnya adalah apa ya? Rinos. Tahu Rinos? Pernah lihat Rinos? Kapsul yang warna-warni dalamnya, menarik, kapsulnya bening. Pernah, Kak. Nah, di Rinos itu ada, habis tulisan Rinos di mereknya ada tulisan SR. Artinya sustain release. Ya. Rinos itu minumnya kalau nggak 1 kali 1, 2 kali 1. Kenapa? Karena sustain release dia extended release juga artinya. Jadi dia bisa mempertahankan. Makanya minumnya 1 kali 1 atau 2 kali 1. Dalam artian tidak harus minum obat 3 kali dalam sehari. Dipermudahlah si pasien ini cukup minum 1 kali 1, tapi efeknya buat 1 hari. Ya, itu diatur di formulasinya. Kenapa bisa lepas seperti itu? Semuanya dari formulasinya ini kuncinya, yaitu dari mekanisme pelepasan obatnya. Diatur kecepatannya. Ya. Kemudian kontrol rilis pelepasan yang dimodifikasi. Ya. Nah, pelepasan yang dimodifikasi ini yang seperti apa? Ya, ini saya contohkan aja yang jauh berbeda dibandingkan dengan yang delay release tadi. Kalau misalnya ini obat yang diatur pelepasannya di usus. Ya. Nah, kalau kontrol rilis ini katakanlah apa ya? Implan. Pakainya sekali, efeknya berbulan-bulan. Karena memang diatur sangat pelan-pelan sekali lepasnya. Jadi kalau digambarkan, dia akan kurang lebih seperti ini. Lama sekali dia baru nyampai. Itu ya. Itu yang kontrol rilis. Nah, kalau immediate release, memang diatur dia supaya punya efek cepat. Lepasnya cepat. Ya, jadi dia akan seperti ini. Bisa membedakan antara 4 ini? Ya, jadi masuk langsung lepas obatnya, langsung bisa terabsorpsi. Ya, itu yang immediate release. Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa dipahamin perbedaan dari keempatnya, ya. Nah, mekanisme pelepasannya ini tadi, ada yang melalui pori, ada yang diatur dia menembus membran polimer, ya, membran polimer kalau di itu, ada yang osmotic pump atau ada yang erosi, ya. Sehingga bisa jadi empat-empatnya ini. Tergantung dari si formulatornya mau formulasi seperti apa yang bisa mengatur pelepasannya jadi seperti apa. Itu dari formulasinya dan kita harus pelajari juga sifat si zat aktifnya. Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi oke, di solusi itu ya adalah kita mempelajari ya untuk mengetahui profil pelepasan obat ya. Nah, itu kita pakai yang namanya uji disolusi. Ini ada kinetika lagi. Sebetulnya bisa diprediksi juga. Ada satu, ada nol, Hison, Crowell, Higuchi. Cuman kita nggak terlalu dalam di sini. Saya langsung saja, cepat aja, karena sudah kita bahas di stabilitas, dan kalian akan bahas lagi di farmakokinetik. Cuman di solusi ini kita in vitro-nya, ya, dan akan menggambarkan kondisi in vivo, pengujiannya in vitro. Ya. Nah, ini yang terjadi proses disolusi, ya.
yaitu kita mempelajari juga kecepatan pelarutan. Jadi kalau dari bentuk tablet, ini akan terdisolusi dulu, dia hancur jadi granul atau agregat, kemudian dia terdeagregasi dari granul atau agregatnya menjadi yang lebih kecil, baru dia akan larut, ya, akan larut dan larut sudah larut, ya, akan terabsorpsi dan baru masuk ke pembuluh darah. Dan ini semua proses difusi, ya kan, obat lepas, ya, akhirnya terlarut di saluran cerna atau ini di medium disolusi. Kalau saluran cerna in vivo, ini in vitro. Habis itu dia sudah larut, baru dia terabsorpsi, baru ini kita pelajarin. Jadi disolusi ini bisa menggambarkan kondisi in vivo dengan dilakukan in vitro. Ya, nah ini yang sama, cuman pakai Ki ordinal CT sama dengan C0 min KT kan? Ya, ini pakai Ki sama dengan K0, ya, jumlah obat yang dilepaskan per satu waktu itu berlangsung konstan. Ya, kemudian kalau ada satu atau noise Whitney, ya, jumlah obat yang dilepaskan satu waktu bergantung pada konsentrasi obat terlarut dan kelarutan jenuh si obat, yaitu si CS ini C, ya, di mana M ini massa obat terlarut, D koefisien difusi, S luas permukaan partikel, ya, H itu adalah tebal lapisan difusi, dan T itu adalah waktu, ya. Nah, kemudian ini untuk kode satu ini pada kondisi sink, dm per dt sama dengan ds cs, C-nya hilang karena C-nya sangat kecil sekali, ya. Sehingga proses disolusi akan dipengaruhi oleh kelarutan obat tersebut. Semakin tebal lapisan difusi tadi, sama kan lapisan difusi yang kita bahas, yaitu yang antrian tadi, maka laju disolusi akan semakin lambat. Ini jadi ceritanya obat, ya, kena cairan di medium disolusi, ya, baru akhirnya terlarut, ya. Dan inilah ceritanya menunggu proses mereka gantian larutnya, ya. Dan inilah lapisan difusinya, ya, yang antrian tadi. Atau ini ada pelepasan Hickson-Crowell, ya, model pelepasan obat berdasarkan perubahan luas permukaan partikel, ya, karena ukuran partikel itu dipengaruhi oleh luas permukaan partikel. Makin kecil ukuran partikel, luas permukaan partikel makin kecil ukuran partikel, luas permukaan partikel makin besar atau kecil? Makin besar, Pak. Kenapa? Pertanyaan lanjutannya. Kalau ukurannya makin kecil, luas permukaannya makin besar. Karena makin banyak permukaan yang kontak sama pelarut. Betul. Bisa dipahami sama temannya? Sudah pernah saya bahas? Kenapa sih ukuran partikel kecil tapi luas permukaannya kok jadi besar? Sudah pernah? Kalau sudah pernah, nggak usah dibahas. Kalau belum, saya bahas. Kalau sudah paham juga nggak usah dibahas. Belum, Pak. Belum. Oke. Katakanlah partikelnya bentuknya, maaf, kubus, ya. Kalau kubus ini luas sisinya ada berapa sih? 6 kan? Atas satu, bawah satu, dua, kanan kiri tiga, empat, depan belakang, ya, 6 kan? Tadi ukuran partikel makin kecil, luas permukaan makin besar. Kelarutan makin cepat karena luas permukaannya besar kan? Nah, apa yang terjadi kalau ukuran partikel ini atau kubus ini diperkecil? Yang bisa menyebabkan luas permukaan partikelnya makin besar. Dipotong misalnya begini. Makin kecil kan dia? Tapi jadi ada dua. Benar? Bentar. Kok nggak bisa dipencet ya? Oh, salah.
Yang terjadi adalah akan seperti ini, ya. Dan potongan satunya katakanlah saya pakai warna hijau. Katakanlah seperti ini ya. Saya agak sulit gambar ini di komputer soalnya. Jadi berapa sisi dari kedua balok ini totalnya? 12 sisi, Pak. 12 sisi. Di mana luas permukaan si yang ini sama ini, atas sama, betul? Ya kan? Depan ini dan ini adalah sama dengan ini, samping ini dan ini sama dengan ini dan ini, ya, samping sini kan? Belakang juga sama, dua belakang ini sama sini. Yang ini bagian atas dan bagian bawahnya tidak terhitung. Itulah ketambahan luas permukaan. Makanya ukuran partikel makin kecil dalam artian partikelnya diperkecil, luas permukaannya naik. Makanya kalau ukuran partikel diperkecil, kelarutannya bisa lebih cepat. Karena sisi yang akan terkena pelarutnya akan lebih luas. Nah, kalau Epson Crowell ini makin lama makin kecil dia karena tererosi tadi misalnya, makin lama makin habis kan. Nah, ini dia ceritanya model pelepasan pada obat berbentuk serbuk dengan ukuran partikel yang seragam, tapi seragam sama-sama makin lama makin kecil dan itu dipengaruhi oleh luas permukaannya. Akhirnya makin lama difusinya juga makin, disolusinya makin pelan. Ya, kecepatan pelarutan makin pelan. Ya, seperti itu. Bisa dipahamin ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga ada Iguchi dari pelepasan obat baik yang larut air maupun tidak larut air dari basis atau matrik tertentu, misalnya sediaan semi solid atau padat. Ya. Nah, ini ya tadi sama ada yang lewat pori atau dia menembus polimernya atau menembus membrannya atau matriks dari si sediaannya keluar. Tadi yang saya gambarkan kalau difusi dari obat keluar dari si sediaannya. Ya. Nah, jumlah obat dalam basis ya apa sama ini kelarutan obat dalam basis ya. Nah, kemudian ada yang namanya BCS, Biopharmaceutical Classification System. Inilah yang mempengaruhi juga proses ATME atau proses absorpsi, di mana obat-obat itu berdasarkan BCS dibagi menjadi 4 kelas. Obat yang punya kelarutan baik dengan permeabilitas tinggi juga itu masuk BCS kelas 1. Obat-obat dengan punya kelarutan rendah dan permeabilitas tinggi itu masuk BCS kelas 2. BCS kelas 3 kelarutannya tinggi, permeabilitasnya rendah. BCS kelas 4 itu dua-duanya rendah. Bagaimana memperbaikinya? Ini contoh kelarutannya tadi rendah dengan memperbesar ukuran partikel, memperbesar luas permukaannya dan mengecilkan ukuran partikel reduction. Atau bisa juga dibikin solid dispersi atau solid solution ini seperti misalnya suspensi solid solution itu kan seperti itu. Ya, ada dari sebagian yang dalam bentuk cair, ada yang sebagian berdispersi masih dalam bentuk padat. Nah, kalau solid dispersi ini padat dalam padat. Kalau suspensi kalian mendispersikan padatan di dalam cairan. Kalau solid dispersi mendispersikan padatan dalam padatan. Biasanya obatnya akan ada di dalam polimer seperti penyalutan juga, cuman dia didispersikan bahasanya. Karena ini si zat aktif doang akan dibungkus oleh polimer yang kelarutannya baik. Itu biasanya bisa memperbaiki kelarutannya. Ya, itu namanya solid dispersi. Atau menggunakan solvent atau surfaktan, di mana surfaktan juga menurunkan tegangan permukaan, membantu proses kelarutannya, karena surfaktan ada lipofilik sama hidrofilik yang tadi bagian kepala atau ekornya kan.
ya. Kemudian atau ini yang permeabilitas rendah ini bisa dibentuk kompleks atau diberikan enhancer, ya. Eh, ini ada yang namanya kalau kalian untuk kompleks itu dengan siklodextrin. Siklodextrin itu seperti mangkok, jadi obat itu dimasukkan ke dalamnya, ya. Obat yang dia ternyata dia nonpolar dimasukkan ke bagian dalam dari si siklodextrin itu. Bagian dalam siklodextrin itu mirip-mirip sama surfaktan, cuman dia uh, berbentuk mangkok, ya. Nah, bagian luarnya itu polar, bagian dalamnya non polar. Jadi yang akan terkena juga di saluran cerna atau di disolusi itu di medium disolusi yang bagian polarnya dulu, sehingga bisa meningkatkan uh, permeabilitasnya karena dia punya dua bagian seperti surfaktan tadi. Ada bagian lipofilik, ada bagian hidrofilik, ya. Nah, kemudian kalau yang terakhir, yang larutan rendah, permeabilitas rendah, bagaimana memperbaikinya supaya punya disolusi yang baik atau dalam artian atmanya bisa baik, obat itu dalam artian bioavailabilitasnya bisa baik, ya, itu bisa mengcombine dari yang nomor 2 dan 3, ya. Karena ini yang rendah permeabilitasnya, ini caranya, ini yang rendah kelarutannya, ini cara meningkatkan kelarutan, ya, seperti itu. Nah, jadi tujuan disolusi, ya, itu mengevaluasi konsistensi tiap sediaan diproduksi di mana profil disolusi yang sama pada tiap sediaan diproduksi pada waktu yang berbeda dan menghasilkan profil pelepasan obat yang sama dalam tubuh. Terdapat dua metode yang sering dipakai untuk uji disolusi sediaan, terutama sediaan padat, tablet atau kapsul, serbuk, granul atau suppositoria. Ada dua metode. Satu metode keranjang, yang kedua adalah metode Dayung. Dan ini bisa dilihat di farmakope gambar ini. Ya, ini adalah tabung disolusinya dan ini keranjangnya. Ini dia keranjangnya. Ya, ini digambarkan. Dan untuk menguji disolusi ini ditentukan semua. Ini ukurannya harus sesuai. Jadi alat disolusi ini semua di satu dunia bentuknya sama dan ukurannya sama. Ya, seperti itu. Karena ini harus sesuai dengan farmakope. Nah, metode keranjang ini dipakai untuk jenis atau sediaan padat yang memiliki massa jenis lebih kecil dari massa pelarut. Dalam artian, kalau massa jenisnya misalnya dalam artian medium disolusinya ini atau pelarutnya adalah air, massa jenis air berapa? 1. Satu. Kalau kita memasukkan tablet ke dalam air, tabletnya massa jenisnya kurang dari satu. Apa yang terjadi? Ini kalian belajar SMA. Yang bebatuan yang massa jenisnya lebih kecil dari massa air. Massa jenis air itu batu apung. Apa yang terjadi? Akan mengambang, Pak. Mengapung, bukan mengembang. Iya, mengambang, Pak. Ya, kalau ini akan diisi medium disolusi, ya. Medium disolusi ini macam-macam, ya. Dia mengikuti kondisi saluran cerna, ya. Dan pelarut utamanya adalah air. Jadi massa jenisnya akan kurang lebih massa jenis air. Nah, kalau kita masukin tablet yang massa jenisnya lebih rendah dari satu, bobot jenisnya akan mengapung kan? Dari kata teman kalian. Berarti dia akan mengapung di bagian atas ini saja. Dan yang bersinggungan dengan air atau air bisa berpenetrasi melakukan pelarutan dari obat itu cuma yang kena air aja kan. Bagian atasnya enggak yang mengapung. Makanya dipakai keranjang untuk ngurung si obatnya itu dimasukin ke dalam sini. Jadi memastikan seluruh permukaan obatnya akan bisa dipenetrasi oleh air. Ya, makanya untuk obat-obat yang bobot jenis kurang dari satu pakai metode keranjang. Kalau untuk yang lebih dari satu pakai metode dayung. Tinggal dicemplungkan ini seperti dayung, dia akan berputar. Ya. Jadi dia akan ada di dasar dan semuanya akan kena permukaannya oleh medium disolusi. Ya. Nah, medium disolusi itu apa sih isinya? Medium disolusi ini akan disesuaikan dengan kondisi saluran cerna kita. Katakanlah di lambung tadi pH-nya asam, berarti akan dibikin jumlahnya sesuai lambung,
Misalnya katakan lambung itu 900 mili. Jadi ini medium ditabung di solusi ini akan diisi oleh eh, seperti cairan lambung. Jadi kita ceritanya melakukan proses disolusi yang kondisi lambung atau obatnya akan diabsorpsi di lambung misalnya. Ya. Jadi ini jumlah nya mediumnya akan 900. Biasanya kalau lambung itu pH-nya 1,2 yang dipakai biasanya pakai HCl 0,1 normal. Dibikin 900 mili dimasukkan ke sini, obatnya dimasukkan, dijalankan selama waktu transit lambung. Kalau misalnya 2 jam dijalankan selama 2 jam. Disampling lah tiap waktu 5, 10 atau 15 dengan cara masukkan mengambil sejumlah tertentu untuk melihat kelarutan obat kan tadi disolusi ya. Diambil 5 mili dari sini dan pastinya ini juga dijaga suhunya, suhu tubuh 37 derajat ya. Dimasukkan di sini, diambil 5 mili dari sini. Kalau kita ngambil 5 mili, masukin juga 5 mili. 5 mili ini, misalnya kita ngambil di menit ke-10, ukur kadar obatnya sudah berapa yang terlarut. Nanti terakhir dibikin grafiknya, dan grafiknya akan mengikuti seperti proses absorpsi di dalam tubuh. Ceritanya, jadi makanya in vitro ini menggambarkan proses absorpsi obat, tapi secara in vitro, uji disolusi. Tapi kita menyesuaikan kondisi lambung, ceritanya proses absorpsi di lambung. Menggambarkan in vivo di lambung. Dilakukan in vitro dengan alat disolusi. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan sebelum melakukan uji disolusi. Ini satu atau dua, tergantung bobot jenis dari sediaan. Komposisi suhu dan volume media disolusi tergantung kondisi tubuh. Kita ingin menggambarkan pelepasan obat itu di mana, di lambung kah, di usus kah, atau di usus besar. Berarti kalau di lambung tadi saya sudah menyampaikan HCl 0,1 normal pakai pH 1,2. Suhunya suhu tubuh, volumenya volume lambung sekitar 900 mili biasanya. Kecepatan pengadukan juga mengikuti kondisi pergerakan saluran cerna kita. Untuk di lambung karena konsistensinya juga cukup cair, tidak seviskos eh, di kolon, karena viskositasnya kolon cukup besar, ya. Karena di kolon itu calon feses kan, mohon maaf, ya. Jadi viskositasnya cukup tinggi, jadi juga biasanya kecepatan pengadukannya lebih rendah. Di lambung akan biasanya kebanyakan pakai 100 rpm kecepatannya. 100 putaran dalam tadi si keranjangnya atau si dayungnya berputar. 100 putaran dalam semenit ya atau 50. Nah, ini juga mengikuti. Waktu pengujian, waktu dan jumlah pengambilan sampel ya. Ini tadi juga disesuaikan. Kalau tadi lambung katakanlah waktu transitnya 2 jam dilakukan selama 2 jam. Ya. Terus di usus misalnya 5 jam waktu transitnya lakukan selama 5 jam. Tapi kalau kalian benar-benar mengatur tadi seperti katakanlah eh, delay release obat yang akan cuma lepas di usus, itu yang dilakukan uji disolusinya adalah kalian menguji dulu kondisi lambung baru pindahkan ke kondisi usus. Jadi 2 jam tambah 5 jam 7 jam. Kalau kalian menguji di kolon berarti 2 jam 5 jam, katakanlah 5 jam yang di usus. Nanti kalian lihat waktu transit usus ya, saya cuma contoh. Lanjutkan lagi setelah 7 jam, lanjutkan lagi di kolon berapa? Di kolon biasanya sampai hampir 20 jaman. Belasan jam sekian. Itulah total disolusi yang dilakukan. Tadi diambil per waktu, misalnya katakan 5 menit, 10 menit untuk melihat proses absorpsinya, kita harus lihat nanti terjadi lengkungan. Kan tadi saya selalu gambarin lengkungan pada saat di atas, ya itu akan mulai terjadi distribusi kan, baru terakhir tereliminasi turun kan, ya itu juga akan tergambarkan di disolusi ini. Gitu ya. Nah, jadi waktunya, timingnya biasanya lakukannya harus rapi terlihat. Ya, jadi itu akan mulai harus benar-benar biasanya mepet tuh di yang dekat-dekat lakukan proses absorpsi itu karena menggambarkan absorpsinya. Ya. Nah, setelah sampel diambil tadi katakanlah 5 mili,
5 mili itu dianalisis kadarnya baik itu pakai spektro ataupun HPLC. Tapi jangan lupa dibalikin lagi 5 mili. Jadi kalau mediumnya 900 mili tadi setelah diambil 5 mili dimasukin lagi 5 mili tetap 900 mili. Jadi kondisinya tetap seperti di lambung. Tetap 900 mili. Nah, kemudian jumlah zat aktifnya yang akan diukur tadi kita sudah tahu dosis dari si obatnya. Ya. Nah, ini contoh media disolusi, ini umumnya adalah 900 mili, tadi ini saya contohkan 0,1 N. Nah, tapi kalau untuk di khusus misalnya dia pH 5 sampai 7 biasanya pakai dapat fosfat ya, 7,4 itu biasanya untuk di kolon itu juga masih pakai dapat fosfat. Ya, atau bisa pakai air atau larutan buffer dan suhunya tadi seperti yang saya bilang mengikuti suhu tubuh. Ya. Nah, ini juga ada contoh media disolusi. Untuk simulasi ini juga bisa ada beberapa yang kadang-kadang ditambahkan enzim yang sesuai misalnya enzim yang ada di dalam lambung. Tapi biasanya jarang. Tapi ada juga yang menggunakan itu. Ya, jadi memang menggambarkan kondisi tubuh atau fisiologis dari saluran cerna kita. Ya. Nah, ini profil disolusi tadi yang saya bilang ada lumukan, ini sangat diperhatikan, ini makanya ada 10, 15, 20. Ya. Profil disolusi adalah persen obat yang terdisolusi dalam artian yang sudah terlarut. Ini hasil kadarnya kita masukin di sini per waktu kita sampling di menit keberapa tadi. Dan ini ceritanya lah yang menggambarkan secara in vitro proses absorpsi obat. Dan biasanya kalau sudah 100% lepas, itu dalam artian terdisolusinya sudah 100%, obatnya dalam artian sudah 100% lepas. Nah, ini biasanya juga tidak diteruskan dan itu dianggap sudah selesai solusinya. Ya, seperti itu. Nah, tadi kan kita bilang 2 jam, nah itu idealnya. Tapi kalau misalnya ini katakanlah dalam 45 menit udah 100% biasanya diberhentikan. Sudah cukup menggambarkan proses disolusinya. Ya. Nah, ini faktor yang mengaruhi disolusi. Pastinya fisika kimia tadi kelarutan, makanya kita bahas BCS, ukuran partikel, bentuk kristal, polimorfisme. Ya. Nah, ini semua yang mempengaruhi dari si uh, sifat fisika kimia obatnya. Kemudian parameter uji disolusi alat pengaduknya tadi ada dayung, ada keranjang, kecepatan pengadukan, cairan media disolusi ini semua. Dan biasanya metode disolusi untuk obat A itu sudah ada di farmakope, pakai mediumnya apa itu tinggal dilihat saja. Ya. Dan ini disolusi ini saya sudah menemukan 2 kali OC keluar. Padahal cuma tinggal nyalin mediumnya apa, obatnya ini, ada farmakopenya ditaruh di meja. Itu aja tinggal nyalin masih banyak yang salah kakak kelas kalian. Saya gregetan sendiri. Pada itu artinya jarang buka farmakope. Ya, kalian jangan seperti itu. Di farmakope ada semua. Kenapa kita juga tidak bisa mempraktekkan secara baik di solusi ini di praktikum? Kenapa tadi waktunya panjang? Habis kalian lakukan 2 jam. Harus kalian analisis lagi kadarnya, baru bisa dapat profilnya. Dan itu butuh mungkin bisa sampai 3 hari tiga, buat praktikum, 3 kali pertemuan gitu. Dan itu menghabiskan waktu. Jadi biasanya kita cuman memperagakan saja. Yang melama itu mengkondisikannya tadi nunggu suhu 37, nyiapin obatnya, samplingnya, tadi selama 2 jam ya. Jadi mohon nanti kalau praktikum diperhatikan benar-benar karena kita tidak melakukan kecuali kalian nanti penelitiannya um, belajar pelepasan obat ya. Atau melihat profil kalau misalnya meningkatkan kelarutan obat tadi dengan bikin solid dispersi pasti melakukan disolusi penelitian. Nanti kalau kalian skripsi ya seperti itu. Nah, jadi sebetulnya dari BCS itu kalian lihat obat ini BCS kelas berapa, kelas 2, kelas 3 atau kelas 4 itu udah judul skripsi. Paling gampang ya di judul skripsi dari BCS. Ya, harus digimana ini supaya misalnya kelarutannya rendah, naikin kelarutannya. Ya, ngecilin ukuran partikel sudahlah. Itu sudah judul baru kan? Dalam artian ngecilin ukuran misalnya obat A kalian bikin nano. Udah, profil disolusinya baru, udah judul baru. Karena ukurannya jadi nano kan? Gitu. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya disolusi terbanding. Ini ada hitungan satu lagi, terakhir. Disolusi terbanding itu adalah 2 batch. 2 buah batch dianggap memiliki profil disolusi yang sama. Disolusi obat lebih dari 85% pada waktu 15 menit kondisi 1. Tapi jika tidak harus memenuhi kriteria F2, F2 harus lebih dari 50.
Ya. Nah, kondisi 2 itu dihitung, ini rumusnya F2 50 dikali log dikali 100 dibagi 1 ditambah penjumlahan jumlah persen obat referensi dilepaskan pada waktu T dan jumlah persen obat uji yang dilepaskan pada waktu T dan ini jumlah sampelnya berapa. Ya, mungkin masih bingung. Jadi ini membandingkan antar dua buah batch. Jadi kalau kita bikin obat batch 1, batch 2 itu harus sama profil disolusinya baru boleh dipasarkan batch 2. Ya. Kalau tidak sama, itu tidak boleh. Bagaimana memastikan itu sama atau tidak? Lakukan uji disolusi terbanding. Dan ini syaratnya. Ini syaratnya sampel pada kondisi 2 yang dihitung, ini F2. Karena kondisi 1 kalau 15 menit sudah lepas lebih dari 80%, langsung masuk kondisi 1 langsung dikatakan similar atau sama antara dua batch tersebut. Ya. Tapi kalau di 85% itu tidak nyampe, dia akan dihitung menggunakan F2. Ya. Nah, ini syarat untuk F2, menghitung F2 minimal 3 titik pada pelepasan obat kurang dari 85. Hanya boleh 1 titik pengambilan sampel pada pelepasan lebih dari 85%. Uji disolusi dinyatakan similar jika memiliki profil disolusi yang sama pada 3 media disolusi yang berbeda. Ini contoh, lihat syaratnya. Disolusi obat lebih dari 85% pada waktu ke-15, pada waktu menit ke-15. Jadi 15 menit ini harus disampling untuk melakukan uji disolusi terbanding. Ini 96 dan 99 lebih dari 85%. Di menit ke-15 ini makanya saya kuningin. Untuk yang sampel 1A lebih dari 85%. Lebih? Iya, Pak, lebih. Lebih. Ya. Karena lebih dari 85% langsung dianggap similar, tidak perlu menghitung F2. Berbeda dengan sampel 1B. Di menit ke-15, nyampe 85%? Tidak. Akhirnya harus menghitung F2. Karena dia masuk kondisi 2. Nah, caranya yang jangan sampai salah adalah menentukan sampelnya atau N-nya 3. Ini hasil hitungan F2-nya. Kita lihat syaratnya lagi. Untuk kondisi 2, syaratnya minimal 3 titik pengambilan sampel pada pelepasan obat kurang dari 85%. Hanya boleh 1 titik pengambilan sampel pada pelepasan obat lebih dari 85. Minimal 3 titik hanya boleh 1 yang lebih dari 85. 1, 2, 3. 3 data inilah yang dipakai. Makanya M-nya sama dengan 3. 3 titik pengambilan sampel pada pelepasan kurang dari 85. Yang terakhir pas 85. Dan boleh 1 titik yang lebih dari 85. Makanya 85-nya bisa diambil. Ini dia 91. Yang presnya yang diuji. Salah saya mau. Ya. Jadi 3 M-nya. Jadi cara menghitungnya ini adalah F2-nya sama dengan ini dicoba ya di rumah nanti. 50 dikali log 100 jika dibagi akar 1 ditambah penjumlahan RT dan obat uji dan obat reference. 55 dikurang 57. Ini dia, 55 dikurang 57 dikuadratkan. Ditambah, karena sampelnya 3, 72 dikurang 78 dikuadratkan. Ditambah, karena ini sigma. Penambahan kan? Ya, 85 dikurang 91. Dibagi M-nya 3. 3 data yang diambil. Kalau dihitung, tadi dengan yang saya sampaikan, itu hasilnya adalah 64. Bisa ya menghitung F2. Oke. Ini ada contoh 1C. Berapa nilai F2-nya?
F2-nya ini harus dihitung karena pada menit ke-15 tidak perlu nyampe 85, tentukan nilai N-nya dulu. Salah nilai N, salah data yang diambil, salah hitung. Berapakah N-nya? N-nya adalah 6. Jadi ngitungnya 29 kurang 34 dikuadratkan ditambah 38 kurang 41 sampai 66-nya data. Minimal 3 titik dari 85% syaratnya, boleh 1 titik yang lebih dari 85. Makanya M-nya 6. Yang kanan 3. Di sini sudah nyampe 85 tapi yang tesnya belum. Boleh 1 lebih dari 85. Silakan nanti hitung F2-nya di rumah. Ini N-nya 3, yang kiri N-nya 6. Ini untuk hasilnya karena ini di bawah 50, tadi syaratnya harus lebih dari atau sama dengan 50, baru dikatakan similar. Jadi yang 1D ini tablet batch atau yang diujinya tidak boleh dipasang. Kalau yang ini masih sama, masih dikatakan similar karena lebih dari 50. Yang ini 64 masih lebih 50. Ya, syarat F2-nya harus lebih atau sama dengan 50 baru boleh dipasang. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Dan ini slide terakhir saya untuk diskusi dan disolusi. Belum ada? Absennya udah saya buka, udah absen? Jangan lupa dari tadi. Pak mau nanya, itu kan pertemuan tambahan, jadi kita perlu absen juga Kak, Pak. Soalnya Bapak di RPS kan cuma 4 kali. Kita udah 5. ketemu Di kan empat RPS itu saya 5 kali. ke 5 kali. Rasanya 6, cuman kayaknya itu kemarin ada diskusi antar dosen yang mengajar informatika ada yang kurang. Untuk menutupin itu saya tambahin. Saya kalian kayaknya yang kelas salah satu kelas ini ada yang saya jadi 6 kali ya. Nanti di tambahan yang kita ketemu semua satu angkatan itu kalian nggak usah absen. Tapi yang satunya absen. Mungkin saya jadinya tiap kelas 6. Nanti saya sampaikan ke dosen lain. Takutnya kurang. Nggak tahu kalian masih ada kuliah lagi nggak sama dosen lain? Baik Pak, masih ada sih Pak sama Pak Rohim. Oh ya sudah. Nanti kalau misalnya udah cukup, ya saya nggak usah absen. Ya. Yang 5 pun saya berhenti absennya. Nanti saya komunikasiin sama yang Pak Rahim atau Pak Fira atau Bu Elvira kan ya. Baik Pak, terima kasih. Kemarin udah telanjur kebuka nih. Yang kelas apa saya lupa yang 6 kali saya ini. Ya. Ada lagi? Nanti dicoba ya. Yang tadi ngitung F2. Ya. Ada kayaknya di ujian saya itu ngitung F2. Di UAS kalian nanti. Makanya kalian harus berlatih ya. Bapak izin bertanya. Hmm. Nah, tadi itu kan kalau tidak salah itu di kondisi kedua itu ada 3 titik minimal hanya 1 titik yang tidak yang boleh kurang apa lebih dari 85. Nah, itu kenapa hanya 3 titik aja yang dijadikan acuan? Terus di data Bapak itu ada 6. Oke. 6 yang dipakai jadinya. Iya, Pak. Enggak maksudnya kenapa di titik-titik yang selanjutnya tuh tadi kan di menit ke berapa tuh ya? Pokoknya menit tengahnya tuh 15, terakhirnya tuh nggak tahu berapa ada enam pengukuran menit kan, tapi hanya ada 3 pengukuran menit aja yang dipakai. Karena memang itu syaratnya uji disolusi terbanding. Yang mana? Yang mana? Yang ini? Iya, Pak, yang menit 10, 15, 20 aja yang Bapak jadikan acuan, sedangkan yang 30, 40, 5, 60-nya itu kenapa tidak dipakai juga? Karena minimal boleh 1,85%. Ini syaratnya. Syaratnya ini sudah ditentukan dari farmakope ya. Lepasan obat kurang dari 85%, minimal 3 titik yang dipakai. Ya, dan boleh 1 yang lebih dari 85. Ini
Minimal 3 titik, boleh satu yang lebih dari 85. Ini ada yang lebih dari 85 kan? 91. Ya Pak, saya izin bertanya lagi Pak. Untuk maksud dari lebih dari 85 itu di tablet D sama tablet E itu Kak Pak maksudnya dua-duanya itu. Di E aja, karena E yang diuji. Oh, di E aja. Makanya 3 ini. Ya. Di Lalu Pak sini ya, juga 3. Makanya kan, karena E yang diuji kan. D, Y yang diuji kan. Kalau yang ini kan. oh iya, iya. Paham Pak. Nah, Soalnya saya tadi tuh ngelihatnya dari tablet A sama Y ya, dua-duanya. ya. Sedangkan ini 2 yang di atas 85. Ini semuanya malah tiga-tiganya di atas 85 kan. Iya. Karena yang kita uji yang ini. Ini referensinya. Jadi yang batch satunya yang sudah boleh dipasarkan. Katakanlah kalau enggak ini misalnya batch 9 sama batch 10. Batch 9-nya sudah dipasarkan kan? Sudah lolos uji kan? Dengan batch 8. Jadi ini kita menguji batch 10-nya. Batch 9 itu sudah dipasarkan. Karena sudah diuji dengan batch 8. Batch 8 juga sudah dipasarkan karena sudah diuji sama batch 7. Jadi dia membandingkan dua batch. Ya, jadi membandingkan dua batch sediaan. Dia harus sama baru boleh dipasarkan. Karena dengan disolusi yang sama, karena disolusi menggambarkan atme, proses absorpsinya terutama, diharapkan atmenya akan sama. Jadi efek di dalam tubuhnya akan sama, tidak berbeda-beda. Ya, bisa dipahami? Karena itu gunanya disolusi. Dilakukan secara in vitro untuk menggambarkan pelepasan obat. Obat lepas sampai proses absorpsi. Ada lagi? Sama ini Pak, tadi itu rumusnya itu F2 sama dengan 50 kali log, baru itu di situ ada dalam kurung tuh 100 per jumlah dari masing-masing titik yang dipangkatkan 2 dibagi sama nilai datanya. Itu nama rumusnya itu F2 Kak Pak. Ya, memang F2 sebutannya. Untuk lognya itu berarti 50 dikali log, tinggal dikali saja. Iya, tinggal dikali saja. Oh iya. Tapi kan itu dalam kurung ya, dihitung dulu Iya. eh, hasilnya baru terakhir dilogkan. Ya, Hmm. ini kan rumusnya ya. Nah, ini kan dihitung dulu, dimasukin datanya, berapa data tadi yang terpakai, kalau 3 ya 3, kalau 6 ya 6. Dihitung dulu ini semua satu tambah, jangan lupa diakarkan, terakhir terus ini jangan lupa dibagi N, ini jangan lupa 100 per, baru itu yang dilogkan, baru dikali 50. Kalau dia tadi hasilnya di bawah 50 yang ini, dia dikatakan tidak similar, tidak boleh dipasarkan. Oke? Pak, mohon maaf tadi kurang berapa sama kurang berapa tadi suaranya agak Ini. Kondisi oh, F2 harus lebih atau sama dengan 50 baru dikatakan similar. ya Pak. Kalau nggak nyampe 50 atau bukan 50, dia tidak similar dan tidak boleh dipasarkan. Dia harus diformulasi ulang atau dibikin ulang. Dianggap pabrik itu salah cara bikinnya. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Ya, saya tutup. Kita ketemu lagi. Mudah-mudahan sempat satu kali lagi yang gabungan semua kelas. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.